Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FK Podcast, kita mulai. Terima kasih 2 juta orang menonton kita hari ini, Pak. Cuma yang berbentuk nyata ya baru 10 lah di depan kita kan. Sisanya, Pak, goib semua kayaknya. Oke, teman-teman, hari ini dari studio FK Podcast kita akan berbincang tentu dengan sosok yang konsen sekali di bidang pendidikan. Nah, ini adalah Kadisdik, saya ulang, Kadisdik Kabupaten Kota Timur. Kalau pengistilahnya, Pak, dia mengikuti Kadisdik atau Disdik atau Dikbud atau apa di Kotim? Kita pakai Disdik, Pak. Disdik ya. Dinas Pendidikan. Karena ada nomenklatur menteri, Pak ya, yang menjadi acuan biasa daerah ini boleh menggunakan istilah Dikbud. Ada juga Disdik. Jadi karena Dikbud itu masuk di pariwisata, Pak. Oke. Jadi kalau Kotim Disdik Dinas gitu, Pak. Dinas Pendidikan. Nah, kita dengan Pak Suparmadi. Iya, siap. Pak, boleh sharing dikit, Pak. Nama lengkapnya dulu nih, Pak. Nama kita Haji. Kita, Pak. Nama saya ya. Nama saya Haji Suparmadi SEMM. Oke, dan tahun keberapa, Pak, di Dinas Pendidikan? Kita di Dinas Pendidikan dari tahun 2014 dan kebetulan 2017 kita juga mutasi ke salah satu instansi pemerintah juga, OPD yang ada. Presiden pernah juga menjabat Dinas Pustakaan 1 tahun, 2018 kembali sampai sekarang. Dan jadi Kadisdik lagi, memang Kadisdik konsen lagi di pendidikan. Insyaallah, Pak. Pak, kalau ngomongin pendidikan nih, Pak, sebelum terlalu jauh gitu, ada berapa sih, Pak, guru di Kabupaten Kota Timur? Guru kita di Kota Timur ini ada jumlahnya kurang lebih 5.800 guru pengajar? Ya, 5.875, Pak. 5.875. Ya, jadi dari 5.875 itu kita kan ada guru dari ASN, ada juga yang dari yayasan, ada juga yang dari kontrak daerah, dan juga ada honor sekolah. Nah, jadi perbandingannya juga kalau saya melihat bahwa jumlah guru kita dari 5.875 itu 2.420 itu PNS. Selebihnya adalah guru-guru yang saya sebutkan tadi dari yayasan, kontrak daerah, dan juga honor sekolah yang dibiayai oleh personal sekolah. Itu kalau guru sebanyak itu, Pak, berapa kira-kira pengeluaran tiap bulan? Kalau digabungin gaji maksudnya, Pak, itu berapa semua, Pak? Ya, kurang lebihnya lah. Itu cukup besar, Pak. Jadi kita anggaran pendidikan kita bisa untuk memenuhi itu. Artinya kita bisa bayangkan saja bahwa kalau guru ASN saja mencapai 2.420-an itu mungkin kita butuhnya ratusan miliar. Artinya bahwa untuk 1 tahun, satu anggaran. Nah, jadi cukup besar uang dikeluarkan untuk membiayai aparatur kita, baik sebagai ASN maupun kontrak daerah. Lain kalau untuk kalau untuk guru-guru kita yang berasal dari yayasan kan adalah mereka kebijakan yayasan. Betul. Dan kalau honor sekolah itu juga dibiayai juga melalui bus sekolah. Nah, dari guru sebanyak itu, Pak, berapa jumlah TK PAUD dan lain sebagainya, Pak? Kurang lebih TK PAUD, TK PAUD, SD, SMP yang ada di Kotim, Pak? Ya, artinya bahwa kalau jumlah satuan pendidikan kita itu berjumlah kurang lebih 779. 779. Ya, satuan pendidikan itu ada untuk PAUD itu berjumlah kurang lebih 269 dan SD PAUD itu sekarang 302 PAUD. Ya. Luar biasa. Besok kalau SD-nya 368 dan SMP-nya 108. Bagaimana, Pak, cara Bapak membuat pendidikan Kotim itu punya arah dengan sekolah sebanyak 700 itu? Kita berpijak dari sisi kebijakan pemerintah. Itu tugas kita, bagaimana kita sebagaimana amanat undang-undang kan mencerdaskan bangsa. Dan kita ingin melahirkan sebuah pendidikan yang berkualitas, bermutu, dan juga yang tidak kalahnya adalah menyangkut akhlaknya, Pak. Nah, jadi kita ingin bahwa menciptakan sebagaimana undang-undang mencerdaskan, artinya kita ingin semua orang itu SDM kita harus bagus, harus cerdas semuanya. Artinya bahwa kita berusaha melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, termasuk juga penganggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan sehubungan dalam rangka untuk peningkatan untuk mengarah sebuah kualitas dan mutu pendidikan yang baik. Di kampus kita ini ada banyak sekali teman-teman dari Kotim, Pak. Iya. Bahkan kalau tidak salah
ada beasiswa juga nih dari pemerintah Kotim untuk para mahasiswa. Apa Pak beasiswa itu Pak? Kalau boleh tahu. Mungkin kalau untuk beasiswanya kan itu kan ditangani oleh mungkin bagian Kesra, Pak. Bagian Kesra. Jadi mereka yang tahu persis seperti itu. Mungkin mereka juga memperhatikan Pak Bupati juga melihat bahwa mungkin masyarakat itu juga kehidupannya juga tidak sama. Terutama yang menjadikan perhatian kita adalah mungkin pemerintah daerah adalah masyarakat yang mungkin yang tidak mampu, yang ingin kuliah, yang mungkin juga punya prestasi. Itu mungkin salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana agar mereka bisa terbantu, terbiayai. Kalau mereka kembali dengan SDM yang bagus, sehingga mereka juga ikut nanti pada suatu saat akan membangun daerahnya masing-masing. Dan itu adalah komitmen pemerintah Kabupaten daerah. Kotim Iya. pada sektor pendidikan. Iya, sektor pendidikan. Nah, Pak, kalau bicara pendidikan lagi nih, karena Bapak Kadis Pendidikan sih Pak. Kalau kita bicara kehutanan, nanti kita malah bingung Pak. Iya, silakan. Nah, bicara pandemi, Kotim itu kan salah satu kabupaten yang banyak orang lirik Pak ya. Iya. Karena dari awal Kotim itu udah berani duluan melakukan PTM, pertemuan tatap muka. Itu di eranya Bapak atau bukan tuh Pak, selaku Kadisnya? Iya, itu kan gini Pak, daerah kita tahu bahwa dengan adanya negara kita sekarang dicoba, bukan negara aja. Dunia. Saya kira belahan dunia dicoba atas adanya COVID itu, termasuk Indonesia, termasuk juga Kalimantan Tengah dan lebih khusus lagi adalah Kota Waringin Timur. Nah, artinya kalau kita melihat dengan adanya cobaan COVID ini, saya kira menggoncang semua sektor ekonomi dan juga termasuk di sektor pendidikan. Tapi kita sudah melihat langkah-langkah, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kita bagaimana di satu sisi ekonomi kita tetap berjalan dengan baik, di sisi lain juga bahwa masyarakat kita juga tidak sakit, artinya tertangani masalah bahwa bagaimana berupaya untuk agar masyarakat kita terhindar daripada terpapar terhadap COVID itu sendiri. Nah, di bidang pendidikan juga punya kebijakan sendiri. Kenapa? Kalau kita melakukan langkah-langkah yang juga salah akan membahayakan kepada anak-anak kita. Artinya bahwa oleh sebab itu kalau kita melihat ada beberapa kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Pendidikan, sehingga ada kebijakan pada saat itu dengan adanya pandemi COVID ini kegiatan proses belajar mengajar itu memperhatikan kondisi daripada zona daerah. Sehingga pada saat itu kalau daerah itu merah, sehingga tidak ada kegiatan PTM yang dilakukan. Tetapi kegiatan dilaksanakan dengan pola pembelajaran dengan daring dan luring. Daring artinya bahwa ya kita menggunakan kemampuan teknologi yang ada yang kita lakukan, sedangkan daring yang luring adalah kegiatan pembelajaran yang kita lakukan mungkin secara manual yang mungkin jauh dari jangkauan teknologi, artinya mungkin internet, sehingga mereka melakukan dengan pola itu. Nah, jadi untuk Kota Waringin Timur sendiri juga beberapa kali juga kita ikuti kebijakan yang dilakukan petunjuk dari Pak Menteri, Pak Menteri Pendidikan Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan juga Menteri Agama ya pada saat itu melahirkan sebuah keputusan tentang bagaimana pembelajaran di masa pandemi. Nah, jadi untuk Kota Waringin Timur juga kemarin di tahun ajar di semester genap ya, di semester genap kita juga sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Mungkin untuk Kalimantan Tengah juga kita termasuk yang perdana itu Pak. Ya, melakukan itu. Bahkan kita melihatnya kenapa? Karena pada saat itu sasarannya adalah analisanya untuk pelaksanaan kegiatan PTM itu melihat kepada kondisi zona daripada tingkat desa dan kelurahan. Artinya zona yang diperkenankan itu kan kalau hijau dengan kuning. Hijau dan kuning, betul. Nah, sehingga dengan adanya itu kami juga membuat surat mengikuti surat edaran juga, mungkin juga dari secara berjenjang, termasuk juga Pak Bupati juga membuat edaran dan kita tindak lanjuti dengan secara teknis Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama di situ. Berarti acuan dari Disdik Kotim itu adalah pertama zonasinya, keadaan zonanya. Yang kedua berarti memang ada surat edaran menteri yang diturunkan lagi menjadi surat edaran bupati. Di bawahnya ada lagi nggak Pak produknya? Surat edaran Dinas Pendidikan. Oh, ada. Dan itu membuat Bapak berani. Nah, lalu Pak, yang kita mau tanya apa sih tanggapan orang ketika Kotim gitu ya berani melakukan PTM di saat setahu kami yang lain belum? Memang tanggapan juga beragam-ragam juga. Kita juga yakin bahwa Pak Menteri juga mengambil sebuah keputusan juga adalah juga mendengar keluhan, baik kritikan masyarakat, masukan masyarakat, mungkin juga masukan berbagai macam lapisan masyarakat yang ingin bagaimana agar di satu sisi bahwa negara ini dihadapi dengan sebuah cobaan
COVID, ingin berkonsentrasi bagaimana agar masyarakat terhindar terpapar dari itu. Di sisi lain juga kita dituntut bagaimana SDM juga tidak ketinggalan. Artinya bahwa kita lihat petunjuknya seperti apa, kita juga selalu mengikuti prokes yang sudah ada. Artinya kita ikuti proses sudah ada, kita lakukan. Kenapa? Karena kita juga juga mendengar juga, kita secara langsung juga mungkin mendengar dari masyarakat, dari guru-guru juga, dari anak-anak juga yang ingin sekali bahwa mereka ada di bangku sekolah. Kerinduan mereka itulah yang kadang-kadang membuat kita terharu. Nah, sehingga ada kesempatan bahwa ada celah yang memungkinkan sebagaimana ketentuan yang sudah mungkin petunjuk yang diberikan bisa melakukan PTM, maka kami mengambil kesempatan itu. Artinya bahwa memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan yang yang ingin melaksanakan PTM tetapi dengan ketentuan yang prokes yang sangat ketat. Artinya bahwa mereka harus ada persetujuan dari orang tua, habis itu juga persetujuan sama-sama guru-guru, komite juga, dan juga mereka koordinasi dengan satgas tempat untuk memastikan agar sekolah ini layak tidaknya untuk melakukan kegiatan proses PTM yang diinginkan. Pernah nggak Pak terpikir saat mengambil keputusan ini, apakah nanti ditolak orang, terus nanti bagaimana tanggapan orang ke Bapak nih selaku Kadis? Pikiran itu juga ada, tapi di satu sisi bahwa kita kan juga melaksanakan ketentuan juga, karena kita juga mengambil langkah juga ada sebuah ketentuan juga yang membuat kita bisa melakukan itu adalah karena petunjuknya seperti itu. Nah, hanya tergantung nanti mungkin kita berani tidak melakukan itu. Karena saya yakin bahwa sebuah jabatan yang diberikan juga pasti ada sebuah risiko. Tapi saya yakin bahwa apa yang kita lakukan yang kita lakukan adalah untuk semua. Kita ingin memenuhi. Kenapa? Karena kerinduan mereka terhadap pendidikan. Artinya yang penting bahwa kita juga tidak pernah memaksakan. Kita hanya menyampaikan kepada seluruh satuan pendidikan, kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah, satuan pendidikan yang ingin melaksanakan PTM, silahkan dengan ketentuannya seperti ini. Karena itu juga sudah diatur secara tertulis melalui Menteri Pendidikan sampaikan kepada seluruh kabupaten kota. Jadi udah jelas acuannya gitu. Iya, sudah jelas acuannya. Nah Pak, bicara ke dukungan pemerintah dari sisi anggaran kepada pendidikan di Kotim. Seberapa serius Pak Bupati itu memastikan anggaran pendidikan? Pemerintah kita sangat-sangat serius. Artinya yang jelas bahwa anggaran pendidikan itu dianggarkan di atas 20%. Karena undang-undang kan minimal itu kan 20%. Artinya kita lebih daripada 20% yang diberikan. Meskipun demikian, yang namanya anggaran pendidikan ini kan memang karena merupakan sebuah urusan wajib yang juga yang berkaitan dengan masalah konsentrasinya kepada peningkatan SDM, tentunya juga banyak hal-hal yang harus dilakukan, yang harus didukung oleh anggaran. Oleh sebab itu pemerintah daerah tidak hanya dia fokus kepada mengandalkan daripada APBD saja, tetapi juga mungkin juga melibatkan, karena kita juga di daerah kita juga kan banyak juga para investor yang berinvestasi di sana. Kita juga butuh perhatian melalui program CS-nya juga ikut CSR ya ikut itu yang mungkin untuk kepentingan pendidikan masih mereka lakukan sehingga membantu. Di sisi lain juga kami juga berupaya, karena Bupati inginnya bahwa bagaimana SOPD juga berupaya mengambil berlomba-lomba untuk mungkin juga termasuk menyampaikan program, menjawab program kepada pemerintah pusat sehingga kita bisa mungkin mengucurkan menarik daripada anggaran pusat melalui dana alokasi khusus. Melalui DAK, Pak. DAK ya. Nah, kalau bicara nilai, Pak, berapa sih seingat Bapak anggaran yang dikucurkan pemerintah Kotim untuk pendidikan? Yang 20% tadi, Pak. Sekitar berapa gitu? Kita hampir 400-an ya, 400 miliar ya, dalam satu tahun. Wow, nilai yang sangat serius diberikan pemerintah untuk Kotim. Pak, sebenarnya apa sih yang diharapkan di masa depan tentang pendidikan di Kotim oleh pemerintah nih? Kalau Bapak bicara dalam konteks sebagai bagian dari pemerintah. Pemerintah ini menghayalnya nanti Kotim itu secara pendidikan kayak gimana, Pak? Iya. Karena apa? Karena pemerintah daerah ini kan kita kan punya kewenangan sebagaimana undang-undang kan ada kewenangan tertentu seperti kalau bicara pendidikan, kita kan di daerah ini kan kalau untuk kabupaten kota kan kewenangannya sampai pada pendidikan dasar.
Habis itu juga ya mungkin pendidikan menengah berada di merupakan kewenangan provinsi, sedangkan perguruan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat kan. Namun demikian kami ingin bahwa keberadaan pendidikan itu mampu memberikan memberikan jawaban tantangan kepada masyarakat bahwa pada satu saat nanti akan berdiri juga harapan kita bahwa ada sebuah universitas mungkin negeri di Kutai Timur yang nanti bisa diandalkan, yang bisa mencetak daripada SDM yang ada di daerah itu, bahkan juga mungkin nanti akan mendatangkan mungkin minat-minat masyarakat kita, anak-anak kita yang berada di daerah lain. Itu cita-citanya sangat-sangat baik sekali. Artinya bahwa kita ingin ke arah sana nantinya. Saya melihat seperti itu keinginan pemerintah kita, bahwa kita akan nanti mampu melahirkan sebuah pendidikan tinggi, mungkin perguruan tinggi yang bisa menjadikan kebanggaan Kutai Timur. Jadi udah sampai ke sana, sampai Pak? Ke sana rencana kita. Luar biasa. Pak, dengar-dengar hobinya karate nih, Pak. Oh ya. Itu hobi untuk jaga diri atau untuk kesehatan kira-kira, Pak? Sebenarnya olahraga itu kan penting. Bahkan saya sampai sekarang juga masih aktif olahraga dalam rangka menjaga sebuah stamina kita. Karena bagaimana juga bahwa kita harus dalam rangka bertugas mengemban amanah negara ini, kita dalam kondisi yang mungkin harus fit. Nah, artinya salah satu menjaganya adalah dengan cara berolahraga. Olahraga apapun saya kira nggak menjadi masalah. Artinya memang saya dulu pada saat saya masih kuliah, saya aktif di olahraga bela diri, karate. Karena karate ini merupakan olahraga bela diri yang mungkin pertama adalah untuk menjaga diri kita sendiri, kedua juga bisa melindungi daripada mungkin keluarga kita. Artinya bahwa di sisi lain juga pendidikan di karate juga cukup baik. Karena di sana juga melahirkan, karena ada sumpah yang harus dipegang dalam sebuah karate, bahwa saya yakin seandainya juga di satuan pendidikan juga kalau orang bisa ikut olahraga, karena karate itu memang sangat-sangat luar biasa juga di samping mungkin olahraga yang lainnya juga ya. Artinya bahwa contohnya seperti saya juga bisa dalam keadaan suasana apapun saya bisa mengendalikan diri. Artinya apa? Karena ilmu karate itu seperti ilmu seperti padi itu. Dia semakin lama, semakin tua, semakin merunduk. Semakin berisi gitu. Jadi karate itu mampu membentuk diri gitu, Pak ya. Iya, insya Allah. Mungkin itu juga kali ya, kenapa dinas pendidikan itu dulu dekatnya sama olahraga. Karena pendidikan harus didamping olahraga, atau gimana tuh Pak konsepnya kira-kira? Itu kan mungkin konsep seperti apa dari pusat. Betul, yang jelas itu bahwa pendidikan itu memang dia harus dekat dengan olahraga. Anak-anak kita juga harus kita biasakan untuk berolahraga supaya mereka juga selalu tampil dalam keadaan sehat dan juga karena kalau orang sehat pasti dia akan mudah melakukan apapun, beraktivitas apapun, termasuk juga belajar. Pak, ini di luar dari tentang Kotim sih, gimana Pak rasanya diundang di studio milik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini, Pak? Kami dengan diundangnya ini merupakan sebuah penghargaan, Pak. Kami juga terima kasih pemerintah daerah. Kemarin juga saya sudah pada saat ada kunjungan kerja Pak Bupati di peletakan batu pertama Musola SMP Negeri 1, saya juga sampaikan beliau, Pak Bupati, saya mohon izin Pak, nanti diundang ada di Palangkaraya kegiatan, termasuk juga ada mungkin menindaklanjuti daripada kerjasama MOU Pak Bupati pemerintah daerah dengan Nusmadia, dan mungkin kami di sana nanti akan berbincang masalah pendidikan. Apa sih yang harus mereka mungkin juga yang bisa dikolaborasikan untuk bagaimana agar kita nanti di Kotim juga pendidikan kita semakin maju ke depan. Oke. Nah, terakhir Pak, selaku Kadisdik yang menaungi sekolah dari PGTK sampai dengan SMP di Kotim, apa pesan Bapak buat anak-anak didik Bapak yang menonton? Oh ya, pesan kami selaku Kepala Pendidikan yang juga bertanggung jawab juga terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan di Timur, saya berpesan kepada semuanya, terutama kepada anak-anak didik kita, teruslah jangan bosan untuk mengikuti proses pembelajaran, teruslah belajar. Kenapa? Karena kalian adalah sebagai generasi SDM yang mungkin nantinya yang kita tunggu-tunggu ke depan, SDM yang punya kualitas, yang punya mutu, yang juga punya akhlak. Artinya tidak ada kata lain bahwa saya minta kepada seluruh anak-anak sekalian, tugas kalian adalah untuk belajar dan belajar. Berikanlah karena itu merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada kalian. Jangan berpikir yang tidak-tidak, hindari pergaulan yang bisa menyesatkan.
Artinya apa? Pergaulan kan misalkan macam-macam, pergaulan bebas termasuk juga mungkin obat-obatan. Saya tidak ingin kalian nanti masa depan kalian hancur gara-gara seperti itu. Artinya tanggung jawab kalian adalah belajar bertanggung jawab kepada orang tua adalah untuk belajar. Tunjukkan nantinya kepada orang tua bahwa kalian bisa. Karena adalah kalian sebagai generasi nanti yang mungkin untuk menjaga diri kalian sendiri, menjaga nama baik diri kalian, menjaga nama baik orang tua, termasuk juga alma mater satuan pendidikan dimanapun kalian berada. Saya yakin bahwa kalian tetap bersemangat untuk itu semua. Apabila kalian melakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah apa yang kalian cita-citakan akan terwujud dengan baik. Oke, baik, terima kasih Pak, terima kasih kunjungnya Pak ke tempat kita. Dan itu tadi pesan beliau kepada seluruh anak-anak muda di provinsi Kalimantan Tengah secara umum. Tapi kalau lebih ngerucut itu untuk teman-teman di Kabupaten Kota Timur. Demikian podcast kita hari ini, kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.